berbincang-bincang atau memberi cerita satu kisah tentang musik Batak. Pernah kami dalam satu tulisan menulis kenapa orang Batak jago-jago menyanyi. Ternyata ada satu dokter meneliti bahwa rongga rahang dari orang Batak itu rata-rata katanya lebih lebar. Ternyata juga di internet disebut bahwa satu suku nomor 2 Indonesia pita suaranya yang bagus, yang sangat terkenal adalah orang Batak. Dan memang dalam faktanya, dalam perjalanan sejarah Indonesia, orang-orang Batak, tokoh-tokoh Batak selalu saja ada dalam kisah irisan dalam sejarah itu, termasuk nanti para komposernya, para pemusiknya. Sebutlah misalnya Cornelis Simanjuntak. Cornelis Simanjuntak itu dia adalah pengarang lagu yang bersekolah musik di Jogja, dan salah satu lagu yang sangat terkenal yang dia karang, Maju Tak Gentar, Membela Yang Benar. Ini satu narasi yang bagus. Dia menuliskan marganya sebenarnya, Maju Tak Gentar, Simanjuntak sebenarnya maksudnya. Karena dia Cornel Simanjuntak yang mengarang lagu itu, dan lagu itu dinyanyikan di mana-mana, mengingat bahwa bangsa kita merdeka karena memang kita maju melawan penjajah. Lalu tokoh yang lain yang saya lihat dari pengalaman-pengalaman mereka punya peran di musik Indonesia termasuk musik Batak adalah Elmanik. Elmanik itu satu komposer hebat juga. Dia lahir di Dairi, kecamatan dari salah satu di Dairi, dan dia sekolah sampai ke luar negeri, bahkan sampai dokter ke Jerman, belajar musik. Elmanik itu tokoh yang sangat berjasa karena banyak lagu-lagu dia dinyanyikan di bangsa ini. Termasuk nanti di gereja, karena dia juga besar dan dikenal di gereja. Juga satu tokoh, Nahum Stumorang. Nahum Stumorang itu adalah tokoh yang sangat luar biasa. Dia sekolah, bahkan menjadi guru, dan dia terlatih menjadi pengarang lagu, pemain musik, dan menyanyikan. Dan lagu-lagu dia menjadi semacam ungkapan-ungkapan filosofi dalam budaya Batak. Itulah Nahum Stumorang. Tentu banyak tokoh-tokoh yang berperan, sangat dikenal dan pesohor di negeri ini karena berkontribusi, memberi pikiran, memberi hati, karena memang mereka sejak awal menemukan talentanya di musik, dan benar-benar mereka melakukannya, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya profesi, tapi mereka benar-benar menggunakan dengan hati. Tokoh tiga tadi barangkali mewakili, ada Elmanik, ada Cornel Simanjuntak, ada Nahum Stumorang. Tentu banyak komposer masa lalu yang bisa diangkat profil-profilnya yang perlu diingat, karena mereka punya jejak yang bagus, punya pengalaman yang hebat, dan sampai sekarang mereka abadi, karya-karya mereka abadi. Walaupun sudah meninggal, tapi mereka masih dikenang, masih diingat, dan lagu-lagu mereka dinyanyikan. Saya kira perlu
diingatkan bahwa orang Batak tentu harus banyak meniru tokoh-tokoh, orang-orang yang sudah berkontribusi di musik nasional dan musik daerah, termasuk di gereja. Tetapi karena memang harus disyukuri orang Batak punya talenta, walaupun tidak semua sesungguhnya orang Batak hebat-hebat menyanyi. Saya pribadi sadar saya tidak punya kemampuan dalam bermusik, tapi paling tidak pengalaman hidup saya bisa bertahan hidup karena mengamen dengan terpaksa menurut saya, walaupun kemudian sadar diri bahwa tidak bertalenta di musik, dan itu saya stopkan dan saya tidak teruskan karena tidak ada perasaan atau panggilan jiwa untuk musik. Tapi bukan berarti kita tidak menikmati musik-musik itu. Musik itu membuat kita bersemangat, musik itu membuat kita bergairah, antusias dengan musik, tentu bisa kita dimotivasi, mental kita dikuatkan. Maka banggalah para komposer, pengarang lagu, pemusik, penyanyi yang hebat-hebat, apalagi memberi hatinya. Akhirnya itu semacam komentar di kami Suara Tapian, karena kami tahu bahwa orang Batak memang lagi-lagi bukan untuk pujian, tapi memang bagus dalam bernyanyi, dan bukan hanya di negara ini, ternyata nomor 2 di dunia orang Batak dianggap berpita suara. Ini mungkin pemberian yang maha kuasa untuk orang Batak. Maka secara otomatis rata-rata orang Batak pintar bernyanyi. Mungkin karena kampung atau tempat kelahiran nenek moyang orang Batak rata-rata di pegunungan, jadi rata-rata gunung, suaranya keras. Jadi bukan seperti orang di tepi pantai yang biasanya hubungannya dengan negosiasi karena perdagangan, karena pelabuhan, tapi rata-rata wilayah dari Tanah Batak itu pegunungan. Barangkali itu juga mempengaruhi keras suara, kencang suara, bahkan ternyata itu berdampak untuk bernyanyi. Saya kira itu sahabat Suara Tapian yang bisa kami komentari. Kami terus mengupdate Suara Tapian. Terima kasih.